Di jantung kota Baghdad, berdiri sebuah madrasah megah yang namanya menggema ke segala penjuru negeri, Nizamiyah. Dan di dalamnya, duduk seorang guru yang dihormati raja dan ulama, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, pemilik akal cemerlang dan lidah yang memikat ribuan murid. Namun tidak ada yang tahu bahwa di dalam dada sang imam ada badai yang tidak pernah reda. Setiap kali ia berdiri di depan murid-muridnya, kata-katanya mengalir indah. Tapi jauh di dasar hatinya, ia mendengar bisikan getir. Engkau berbicara tentang Allah, tapi apakah engkau berjalan menujunya? Popularitasnya meningkat, buku-bukunya disalin, namanya dipuji. Tetapi ia merasakan sebuah kekosongan yang semakin dalam. Kekosongan yang tak tertutupi oleh ilmu setinggi gunung. Hingga pada suatu pagi, ketika hendak mengajar, suaranya tiba-tiba hilang. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada satu kata pun keluar. Seakan Allah menutup lidahnya. Para murid terkejut. Para ulama panik. Tapi di dalam hati Al-Ghazali, ia mendengar suara yang lebih kuat daripada apapun. Wahai Abu Hamid, waktumu untuk berhijrah telah tiba. Dan hijrah itu bukanlah perpindahan kota, melainkan perpindahan hati. Malam itu ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia tinggalkan Baghdad. Ia tinggalkan jabatan, kehormatan dan semua yang membuatnya dikenal manusia. Ia pergi sendirian, tanpa rombongan, tanpa kemewahan yang dulu mengelilinginya. Perjalanannya membawanya ke Syam, lalu ke sebuah tempat yang tidak banyak diketahui orang. Menara kecil Masjid Umayyah dan gua-gua sunyi yang menjadi tempat khalwat para pencari Allah. Di ruang-ruang sempit itu Al-Ghazali menemukan sesuatu yang tidak pernah ia temukan di istana ilmu, kehadiran Allah. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan sujud panjang, menangis hingga pakaian basah oleh air mata. Ia berpuasa, berzikir, menulis, merenung di tempat-tempat yang tidak memuja namanya. Seakan Allah berkata kepadanya, "Di sini aku sembunyikan rahasiaku. Bukan di majelis yang ramai, tapi di kesendirian yang mematangkan ruh." Tahun-tahun berlalu. Hingga suatu hari, Al-Ghazali bangkit dari sujudnya dengan hati yang berubah total. Ilmunya kini bukan sekadar argumen, tetapi cahaya. Ia kembali ke dunia manusia bukan sebagai intelektual besar, tetapi sebagai seorang hamba yang mengenal Tuhannya. Dan ia menulis karya yang mengguncang peradaban. Ihya Ulumuddin, buah dari air mata yang menetes dalam kesendirian. Di akhir hidupnya ia berkata, "Aku mencari Allah di istana ilmu, tapi aku baru menemukannya di dalam gua kesendirian." Inilah hijrah besar Al-Ghazali, hijrah dari ketenaran menuju keheningan, dari akal menuju cahaya hati, dari keramaian manusia menuju pelukan Allah.